siapa dia paling pintar gitu loh. Kalau dia mau, ya banyak kok usaha-usaha yang kayak nggak masuk akal, kayak pembersih sepatu, ya kan si Dokter Tirta sama kan, bersih sepatu, tapi dia nggak scale up kan, semua dibesarin, dia main ke sini, main ke situ, literasi ilmunya ditambah, tetap keilmuannya diisi, akhirnya yang keangkat tuh nggak sepatunya doang gitu kan, dia bisa jualan bajunya, akhirnya dia punya koneksi ke sana ke sini. Nah itulah akhirnya yang menentukan berkembang kita ya kita. Rasul, sahabat, pamannya dagang. Emang ada tuh dulunya tentara angkatan, enggak gitu kan. Apa kerja di pemerintahan, pertama dagang dulu gitu loh, karena itu awal dari segala awal gitu. Like and share, dan juga jangan lupa ya subscribe. Tadi kan geprek Gerobak ya, nah, bisa ekspansi jadi Salbi yang outlet itu ya. yang outlet dan bisa kembali ke Samarinda. Iya. Itu memang sudah jatuh cinta sama kota Samarinda kan? Oh, enggak. Nggak bisa jauh-jauh dari Samarinda. Jadi apa ya? Saya tuh selalu ngelihat kesempatan dimanapun, gitu. Tapi tetap base-nya data. Terus saya dengar lagi konsep di Islam kan emang harus hijrah kan. Benar. Nah, itu yang kadang orang tuh takut gitu loh, takut untuk mengambil keputusan untuk keluar. Selama niatnya baik dan datanya jelas, itu sangat mungkin, possible banget lah itu. Ya saya juga pada saat kesini nunggu panggilan aja nih, petunjuk dari Allah kemana gitu ya. Ya akhirnya ya teman bapak ngajak untuk usaha. Teman saya bilang, Bu kalau mau usaha ayam goreng, siapa nih benchmarknya di sana gitu loh. Karena saya nggak mau tempur tiba-tiba jadi abu gitu ya mas. Minimal meleleh deh gitu loh, jangan hancur gitu. Nah saya ngelihat ada brand-brand yang udah existing gitu ya, udah kuat, ya udah kita main di ranah mereka tapi dengan USP gitu loh, punya unique selling point gitu loh. Apa nih? Oh Salbi itu ada ikan dori, ada beef teriyaki, sambal 3 macem, ada nasi liwet, nasi putih, minumannya banyak. Wah mas ini bakalan repot. Ya kita ini harus kompetitif gitu. Ini untuk menyalip brand yang udah lama, kita harus punya USP kan, unique selling point kan, biar si market itu ke-trigger ke kita gitu. Walaupun akan capek, tapi better capek sekarang dibanding kita ngikutin arus aja. Jadi kalau ngikutin arus ya udah kita pengekor gitu loh. Sedangkan kita pengen ngikut yang udah lama kan. Ya. Ibaratnya bukan berkompetisi sih, kita ibaratnya jadi partner lah gitu. Jadi bisa meluaskan hasanah ayam goreng tuh nggak cuma ayam goreng gitu loh. Ada yang bisa ada nasi liwetnya. Repot pasti saya bilang. Karena pengen sukses gitu. Nggak ada orang S3 dalam waktu singkat nggak belajar banyak. Nggak ada. Nah itu. Panjang. Panjang. Jadi itu sih kalau saya bilang, ini perkara mau atau tidak, bukan siapa dia paling pintar gitu loh. Kalau dia mau, ya banyak kok usaha-usaha yang kayak nggak masuk akal, kayak pembersih sepatu, ya kan si Dokter Tirta sama kan, bersih sepatu, tapi dia nggak scale up kan, semua dibesarin, dia main ke sini, main ke situ, literasi ilmunya ditambah, tetap keilmuannya diisi, akhirnya yang keangkat tuh nggak sepatunya doang gitu kan, dia bisa jualan bajunya, akhirnya dia punya koneksi ke sana ke sini. Nah itulah akhirnya yang menentukan berkembang kita ya kita, seberapa besar mau belajar aja. Dan saya bilang tadi gitu kan, ilmu itu udah semudah itu, segampang itu gitu. Kenapa nggak kita pelajarin? Walaupun masih cuman sedikit ya, tapi sedikit better daripada nggak belajar. Kadang yang sedikit itu kalau dikumpulin kayak batu itu kan ditetesin sama air, kapan coba berlubangnya? Lama kan, tapi pasti berlubang. Dibanding diliatin aja. Ya bener sih. Ya berlubang nggak, pecah nggak, capek iya. Itu sih ya. Berarti pada saat pindah ke sini, berarti ada mitra lah ya? Ya betul. Mitra. Teman bapak. Itu outlet pertama di Ulin, jangan Ulin. Di Ulin ya? Di Ulin. Oh, Masya Allah. Di Ulin. Itu langsung buka banyak kan mas? Oh enggak. Komitmen saya kemarin tuh buka itu pertama permodalan. Karena saya udah belajar dari kesalahan usaha yang awal, saya pengen bisnis ini clean, nggak mau pinjaman bank dan lain-lain. Saya udah notice dari awal lah gitu mas, Bu, saya pengen bisnis ini bersih ya gitu loh mas. Saya udah cukup lah gitu loh, saya udah belajar dari kesalahan orang tua. Ya
sempurna dan saya mungkin masih banyak dosa gitu. Tapi minimal niat baik itu tuh caranya kita tuh yakin gitu loh bahwa sesulit apapun pasti ada kemudahan karena niat baik kita. Tapi emang harus puasa. Jadi pada saat buka outlet, ya udah kita punya target nih Mas, buka sebulan per 3 bulan dulu, 3 bulan satu, tapi keuntungan nggak bisa diambil. Jadi diputar lagi gitu loh, Ya, diputar benar, lagi. benar. Ya sudah nggak apa-apa deh, yang penting saya makan. Nah kenapa tadi tinggalnya di seberang? Karena memang saya buat tekan kos, saya tinggal di atas kan, di atas ruko itu. Jadi akhirnya ya sudahlah, yang penting saya bisa tidur, ya kan usaha jalan, dan itu yang terbaik gitu loh. Terkadang kita salahnya begini, orang-orang kita tuh pengen punya usaha, pengen punya motor, ngambil mobil, usahanya baru jalan, sedangkan ada namanya honeymoon period, ada masanya viralitas. Benar. Itu tuh 6 bulan tuh hati-hati tuh. Itu 6 bulan tuh masa-masa kayak indah ya. Tapi itu bakalan ada letdown kan, bakal turun. Nah ini nih gimana cara ngangkatnya lagi, itu kan pasti butuh ilmu. Nah itu tuh terkadang udah deh, better kamu tuh kalau pengen punya usaha, udah kalau bisa kamu tinggal di situ deh. Karena ya maaf ya, orang-orang Tionghoa kan begitu, dia pasti tuh rata-rata tinggal di atasnya. Dan itu emang berpengaruh sih. Jadi kita kayak, kalau saya kan berani itu anak ya, jadi karena kita ngeliatin tiap hari, kita tuh jadi paham gitu loh, oh ini harus diginiin, ini harus digituin. Yang kelihatannya kita kesulitan tidur di atas ruko, ternyata itu jalan terbaik gitu buat merhatiin si anak ini gitu. Akhirnya kan sempurna tuh. Yang tadi anak, oh ini diginiin ya, oh ini geser ke sini ya, oh ini, oh ada komplain dari customer, kita ngeliat langsung. Nah itu momen-momen yang orang nggak mau jalanin. Jadi pengennya punya anak yang ngurus orang, yang akan jadi. Jadi coba deh mindsetnya tuh, brand itu anak, berhasil atau tidak berikan yang terbaik. Karena pernah nggak kepikiran punya anak, ya sudahlah yang penting hidup, enggak kan? Ya pasti pengen yang terbaik. Emang pasti jadi enggak? Wah ini pasti jadi dokter, belum tentu. Tapi pasti yang terbaik kan. Nah, itu momen yang kayaknya semua orang tuh cuma dagang ya dagang. Kalau kita pengen, apalagi kalau udah kita yakin ya Dik ya, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki pepatah itu kan berdagang. Karena di situ banyak banget hal yang bisa kita bikin itu. Pada saat usahanya maju, kita bisa hire orang sebanyak mungkin, kita bisa berbagi sebanyak mungkin. Ya sekarang kayak pemilik Muhammadiyah, ya kan, pemilik NU, itu kan pedagang semua. Masa sih kita nggak mau dagang? Rasul, sahabat, pamannya dagang. Emang ada tuh dulunya tentara angkatan, enggak gitu kan? Apa kerja di pemerintahan? Pertama dagang dulu gitu loh, karena itu awal dari segala awal gitu. Masya Allah. Sama sempat tinggal di gudang Mas ya? Itu Ya, di ruko? Di gudang. Pertama saya sendiri dulu ke sini. Oh. Karena saya harus ego nih, maksudnya gini. Oke nih, saya dapat kesempatan untuk buka usaha, tapi kan kembali ya, saya harus ngebangun trust. Walaupun saya punya ilmu nih, ini kalau saya pengen, itulah kebanyakan maaf ya, orang-orang tuh ngerasa punya ilmu, akhirnya dia udah meninggikan dirinya. Bu, saya pengen, karena saya bisa bikin ayam, saya pengen dong kontrakan ada AC-nya gitu. Saya tuh pengen dong disediain motor. Saya enggak gitu. Saya bener-bener tidur di gudang dulu gitu loh. Maksudnya udah deh, sekarang saya totalitas dulu aja deh. Dengan keterbatasan saya pengen ngebuktiin gitu loh. Saya tuh mampu memang karena keterbatasan, bukan karena saya pintar otak saya. Otak ini kan karena kumpulan data. Teman at the end kalau orang pintar tapi hatinya ego, akhirnya kamu pintar tapi sombong, gak kepake juga gitu. Coba pada saat kita bisa nurin, ya tidur di gudang dulu, menikmati proses ke pasar lagi. Jadi nilainya itu bukan lagi, value-nya tuh udah, wah ini karakternya terbangun nih gitu loh. Ini orang ini mau susah. Karena kan kita gitu ya, kadang seneng ngeliat orang tuh pengen sulit gitu. Dalam artian sulit tuh berkorban lah, berikhtiar maksimal dengan padahal dia hebat nih. Benar. Tapi dia pengen tiba-tiba ke pasar. Yang terbangun apa coba? Tim itu ngelihat kita sebagai partner. Ini orang hebat loh, tapi dia mau ke pasar loh, dia mau lo bareng. Makanya saya bilang gini, ya itu simple kok. Saya jadi kamu jadi saya gitu. Saya mau disuruh cuci piring sampai hari ini nih, mau disuruh beli ayam, mau disuruh motong cabai, saya lakuin buat kalian. Kita ini tim, nggak ada atas sama bawah. Saya bilang selesai udah. Itu yang paling kayaknya saya bilang, ya udahlah, anggap mereka tuh tim. Jadi jangan sampai kamu karyawan, apalagi hak yang nggak dipenuhi. Maaf ya, kita UMKM ini gaji mereka aja masih ibaratnya cukup, belum optimal. Ya udah hargain mereka gitu loh. Ya hargain dengan apa ya? Dengan tadi, dengan punya value kamu tuh tim. Kamu
kamu jangan ngerasa kamu tuh di bawah. Terkadang di bawah itu lebih hebat loh, lebih loyal tuh orang-orang cuci piring tuh. Ya kan, kelihatannya aja kayak kamu cuci piring, dia konsisten loh nyuci. Coba nggak ada dia, itu yang paling hebat Koki juga berantakan pasti. Coba Koki lagi masa cuci piring hancur. Karena yang paling saya harapin itu ya, pada saat atas sampai bawah tuh ngerasain rezeki kita loh. Ini kayak saya bilang tadi kan, pada saat kita punya usaha itu bisa berbagi, mereka bisa buka usaha. Terus yang cuci piring punya uang nih, sama yang manajer punya 10 juta, cuci piring 10 juta. Ya udahlah, kita ngeliat loyalitas mereka, jangan lihat posisi dia berhak loh bekerja sama kita. Masa gara-gara dia manajer yang punya cuci piring gak bisa berinvestasi, kan jahat saya bilang. Waktu sama, cuma beda otak doang. Masa kamu bedain orang dari otaknya sih? Sedangkan endurance ketahanan dia bareng sama kita sama, loyal, sama-sama cuci piring, sama-sama goreng ayam. Mana bedanya? Nggak ada kan? Nah itu yang saya bilang, bagaimana atas sampai bawah tuh ngerasain rezeki kita gitu loh. Jadi jangan cuman wah karena dia hebat kita prioritasan, nggak ada kalau saya bilang. Malah yang hebat bisa saya hancurkan gitu loh. Karena kamu bakalan ego dengan kehebatan kamu. Itu yang bahaya sih, Dik. Malah kita ngajarin kalau kamu hebat, kamu pinter, kamu harus tahu yang di bawah itu seperti apa gitu loh. Karena kamu kalau suruh masak sambil cuci piring pasti nggak akan bisa kayak gitu. Itu sih, sesimpel itu maksudnya cara mendragging orang biar dia itu dekat sama kita jadi mereka deh. Benar. Itu aja dulu deh, nggak usah mikir yang terlalu jauh. Susah itu karena kamu tuh ngebatasin diri kamu tuh nggak seperti mereka. Udah kerjainnya mereka kerjain gitu loh. Jangan ada gengsi nggak mau nyapu lah. Rasul loh, nyuci baju, masak, Rasul Pak. Bener. Orang yang udah banyak pikirannya ngurusin umat, maaf ya, akhirnya kan semua tuh dikembalikan. Saya bilang tadi kan, hidup ini kan sebenarnya kumpulan cerita yang udah pernah terjadi, risalah gitu kan, risalah kehidupan. Akhirnya kita tahu bahwa oh iya ya, kenapa kita nggak mau kayak orang-orang yang udah bener-bener dikasih kepercayaan. Kita loh manusia yang dosanya aja udah nggak ketampung lah, sekarang suruh nyuci aja nggak mau. Ya anak buah juga alah, ini owner kita aja kayak begitu, ada batas, masa kita susah nggak? Saya ini kalau ya alhamdulillahnya ya, pada saat mereka piring numpuk saya bantu gitu, buat bikin momen kamu jadi saya jadi kamu, selesai udah ceritanya. Dan biasanya begitu tuh kedekatan antara owner sama karyawan tuh lebih dekat biasanya. Ya Ya pasti, kan? pasti Momennya pasti, begitu. pasti. Karena Ana pernah tuh ngerasain begitu tuh, ya kan, sampai anak buah nih apa ya, berat loyal gitu loh. Nah, Ini kayak apa ini? Ini apalagi pas Covid kemarin tuh sempat tuh. nah. Ini pendapatan kurang nih gitu kan. Tapi gaji dipotong ya. Iya. Berapa Kak? 50%. Kaget dong, 50%. Bebas saya bilangin. Kalau mau lanjut boleh. Kalau mau pindah tempat lain silahkan. Saya nggak akan anu. Cuman ya alhamdulillah mereka loyal gitu loh. Nggak apa-apa Kak, 50%. Potong aja 50%. Betul. Kami senang di sini gitu ya. Betul. Itu ya karena itu seperti yang bilang Mas sendiri kan. Apa ya, mereka itu Udah bukan nominal. ya Iya, sudah emotional touch lah. udah emosional, ya benar, emosional touch-nya udah dapat gitu. Betul. Masya Allah. Berarti itu selama di gudang berapa lama Mas? Nginep Stay itu tinggal di gudang berapa ya? berapa lama? Saya bolak-balik ke Bekasi ya, mungkin sekitar 4 bulanan. 4 bulanan ya. Baru pindah ke seberang. Enggak, saya kontrakan dulu berproses kontrak dulu. ya, karena anak sama istri belum saya bawa kan. Oh, oke. Pas saya memilih untuk wah kayaknya harus fokus nih karena ngelihat ini akan jadi sesuatu gitu kan. Ya udah saya putusin Bawa. tapi tetap saya minta sama teman bapak itu, Bu, kalau ada sewa ruko, saya tinggal di atas. Kembali lagi nih, nurunin ego lifting kita loh, ego kita untuk bahwa nih saya harus dikasih sesuatu yang spesial. Ternyata nggak kayak gitu. Akhirnya kan terbangun ya, terasa terbangun. Saya juga ibaratnya neken sesuai dengan kemauan saya tuh. Saya pengen usaha tanpa uang pinjaman bank dan lain-lain. Akhirnya ya terjadi kok, gitu terjadi ya, karena kita motong biaya banyak ya kan. Tinggal di ruko udah nggak ada biaya. Ya. Listrik di situ, air di situ, makan bisa di situ ya kan. Nah, benar. Itu jadi Oh, akhirnya berarti di bawahnya outlet ya Mas? banyak otot. Di bawah outlet. Oh. Gitu. Dan akhirnya mengajari anak-anak juga untuk hidup sederhana tuh ya, memang momennya di situ sih. Walaupun dari Jakarta, jadi mereka akhirnya paham bapak itu berproses gitu. Bapak itu tinggal di ruko dan dia nggak gengsi gitu. Karena saya ngajari ke mereka
ini real life gitu. Ini kita malah makin deket loh, kan rumahnya kan kecil. Jadi kalau keluar pintu tuh ketemu terus. Kamar mandi satu, mau ke kamar mandi, Pak, mandi Pak, mau ini Pak. Akhirnya iya ya, yang terlihat nggak enak ternyata ini yang terbaik gitu loh. Akhirnya sama anak-anak tuh ngebonding banget karena kan ketemu. Sekarang bayangin deh kalau rumah gedung, uang banyak ke rumah gedung, makin nggak ketemu tuh. Iya, Tiba-tiba bener. anaknya punya uang pengen keluar, bapaknya sibuk kerja. Gitu loh. Saya ada momennya, saya tuh dipeluk sama anak saya yang 3 SMA. Wah itu, saya tuh sampai ini Allah banget deh. Pak, I love you. Aku sayang papa. Wah, Kelas 3 SMA tuh. iya. Bayangin lu, yang udah balik, dia deket sama orang tuanya. Itu cewek loh. Papa, I love you. Masya Allah. Itu tuh saya pengen nangis tapi ini Allah, karena nggak di zaman yang serba modern, kedekatan emosional nggak dapet tuh gampang banget nih. Karena kan distractionnya banyak ya, informasi di semua dia lihat, temennya ada ini. Tapi pada saat dia dekat sama kita ya, dengan keterbatasan kita tinggal di ruko tuh mewah loh. Ya Allah tuh sampai sesimpel itu ngasih nikmat tuh. Nanti kamu ngerasain ya pada saat lagi diuji ya, tiba-tiba anak bilang, papa aku kangen sama papa. Papa ini deh, Pak beli permen itu loh. Masya Ternyata Allah. bahagia tuh nggak perlu momen yang besar. Bener. Kita bisa ngajak dia ke Indomaret aja tuh, beliin permen terus dia ketawa gitu loh deh. Nikmat tuh Allah. sesimpel itu, seindah itu. Aduh, operator saya nangis nih. Soalnya, Masya Allah. Berarti memang Allah tuh kalau ngasih nikmat tuh tidak harus besar ya. Tuh. Kecil, ya itu kecil. Meaningful, Tapi meaningful. mungkin bagi Allah itu kecil, tapi bagi kita Masya Allah besar banget. Mas, momen pada saat pindah kan Aha. bawa istri sama anak nih. Ya ya. Pindahnya ke langsung ke ruko berarti ya? Pada Ke ruko. satu anak. Ya, ke ruko, betul. Ke ruko. Itu udah berapa outlet? Untuk Salbi? Itu tuh outlet ketiga ya. Outlet ketiga? Iya. Oh berarti yang pertama di Ulin, Ulin di Lobakung, Lobakung, terus di seberang Mangkualam. oh baru seberang. Berarti yang di Cendana tuh? Cendana itu terakhir banget tuh Dik. Oh, Cendana terakhir. Karena udah ngelihat beberapa outlet tempatnya kurang optimal, maka kita berani Cendana. Cendana kan ya? padet tuh. Tapi ternyata ya itulah ya, kodo dan kodar ya. Allah tuh punya rencana. Tempat rame, ayam enak, nggak rame juga. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Cuman harus berani berubah aja gitu. Oh apa nih? Kenapa nih? Oh udah terlalu umum nih. Oh udah terlalu biasa nih. Ya, kita harus yakin ya bahwa nggak selama kita hebat, dan jangan sampai ada rasa malu untuk berubah. Oh ini anak kita, ya anak kita nih masih proper nggak? Masih mungkin nggak? Masih possible nggak dilanjutin? Kalau udah nggak mungkin ya udah, kita jaga aja yang lain, yang ini selesaikan gitu. Kadang kan gini ya, contohnya gitu ya, ini anak baik tapi tidak pintar. Ini ada anak baik dan pintar, ya udah anak baik ini kita diemin gitu loh. Ini yang pintarnya kita majuin. Kita harus bukan karena dia baik pertama ya. Kadang kan begitu ya, oh ini anak ini kasihan. Saya bilang nggak ada rasa kasihan, realistis aja deh. Mana yang bisa ngebantu lebih dari semuanya, kita majuin aja. Ya ini kita jaga. Makanya kenapa sekarang ada brand kedua itu ya, karena saya ngeliat anak ini baik gitu, tapi nggak pinter. Ini kalau saya terusin, ini mau dikasih guru les 10, anak ini pengen dikasih apa juga nggak akan nembus, karena dia nggak pinter. Cuman dia baik, kita jaga aja. Ini ada baik dan pintar nih, udah kita majuin gitu loh. Akhirnya kan yang baik aja bisa ketarik sama yang pintar. Dan gitu sih. Jadi keputusan itu. total Salbi berapa Mas? 30? Kemitraan sih, kemitraan. Mitraan, Kemitraan. 30. Itu yang yang Arkis itu? Itu mitra bapak yang awal ngajak saya ke sini. Oh, berarti kita namanya pertama Arkis kan Mas? Atau pertama Salbi, Pertama Salbi. Ya, tapi karena Oke. kita beda sudut pandang aja sih. Oh, Beda sudut tapi tetap pandang. soalnya di bawah itu Arkis by Salbi Betul, tulisannya. betul. Oh, gitu. Karena kan untuk lepas dari brand Salbi itu kan butuh proses. Saya bilang nggak apa-apa Bu, karena memang kita kan memang diawali dengan pertemuan yang baik dan memang harus baik-baik saja. Saya bilang itu. Jadi nggak ada istilah berkompetisi harus, tapi sehat gitu loh. Nggak apa-apa, siapa yang terbaik nanti juga waktu menentukan gitu loh. Saya nggak pernah takut untuk jadi A atau B dan jadi C gitu loh, karena sudah ngejalin proses bahwa ya
kebermanfaatan kita tuh jauh lebih penting daripada kompetisi kita gitu. Benar. Itu sih pada saat ngeliat karyawan itu bahagia, pada saat ngeliat karyawan itu tenang sama kita, itu lebih mahal sih, bukan perkara kompetisinya gitu. Masya Allah. Salvi sudah nih, Nah, ini lagi rame nih Mas. Kan awal bukanya ini Abu Nawas Mas ya. Ya betul. Abu Nawas kan, ayam Arab lah, kalau enak tuh dah ayam Arab dah Ya. gitu kan. Nah, ayam Arab nih. Boleh sini satu. Masa satu. Ini. Cuma dia namanya sekarang Anawas Mas. Betul. Nih teman-teman nih. Anawas. Sponsor nih. sorry. Kita santai aja soalnya Mas. Anawas. Arabic fried chicken. Pas nih Mas. Ajib. Kok bisa kepikiran ayam Arab sih Mas? Ya. Kenapa gitu loh? Kok maksudnya gini, dari ayam goreng tiba-tiba yang saya kaget tuh tiba-tiba muncul brand yang namanya Abu Nawas Arabic fried chicken. Saya pikir kan saya tinggal di Cendana tuh. Saya pikir loh kok berubah, saya bilang kan kolab kah? Gitu kan. Tapi kok pas saya lihat ininya Instagram berubah, saya bilangin. Iya. Berubah brand kah? Gue bilangin kan. Makanya pas saya makan tuh pernah makan sempat saya video kan. Saya tag kan. Nah itu kok bisa berubah jadi Anawas gimana sih Mas? Kok bisa lari ke ayam Arab tuh kenapa sih Ya, gitu? jadi gini sih sebenarnya, saya bilang di awal, semua itu kan data ya. Terus kita juga harus belajar sama angka gitu. Pada saat semuanya itu udah kurang maksimal, kita emang harus ada momen untuk merubah sesuatu gitu kan. Sama kok kalau nggak salah dulu brand-brand kayak siapa ya, adalah brand-brand yang akhirnya dia tuh memutuskan untuk merubah alur gitu kan, karena tetap angka berbicara ya. Pada saat udah nggak kompetitif, udah nggak ngasihin sesuatu, ya kita berani untuk ngambil jalan baru. Yang penting kalau saya bilang, selama memang kita paham ya, ibaratnya di dunia yang sama kuliner itu gak salah sih, memang butuh effort ya. Cuman kalau saya pikir kalau emang pengen sesuatu yang unik, ya kenapa nggak dirubah sebaik mungkin kayak gitu. Betul. Jadi yang tadinya Abu Nawas jadi Anawas itu proses aja sih. Iya. Pada saat saya pakai nama yang pertama itu kan memang saya tidak mendetek, mencoba mengkalibrasi ini dipakai atau belum, karena saya pikir itu penokohan aja kan. Abu Nawas nama tokoh, siapapun boleh pakai gitu. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah ada yang ngingetin bahwa namanya sudah dipakai dari sama orang lain. Tapi nggak apa-apa gitu, saya nggak ngelihat, karena yang saya bentuk itu tetap produk. Nama itu cuma nama, sama lah kita punya anak ya. Tiba-tiba ada yang namanya Budi, ya kan. Mau diganti juga, kalau emang anaknya pinter pasti pinter kok. Gitu loh. Ini kan perkara dalamnya yang paling mahal dibanding casingnya. Makanya saya pikir nggak apa-apa kok, rubah-rubah aja gitu loh. Karena emang saya kuatin di core produknya kayak gitu. Memang pas Abu Nawas ini muncul, saya makan gitu kan. Selang berapa hari ya? Jadi scroll IG ada tuh video tentang notice ya tentang berubah nama. Bukan. Video tentang apa ya? Entrepreneur. Nah, kebetulan ownernya Abu Nawas. Iya. Jadi dia ngomong gini, iya brand saya itu Abu Nawas. Saya bilang, loh, kok sama? Saya bilang kan. Iya. Nah, tidak lama setelah video itu berubah tuh namanya jadi Anawas. ini, jadi Anawas. Betul. Oh, oke, mungkin karena sudah mungkin udah terdaftar ya berarti ya. Sekarang udah terdaftar ya? Proses. Ya, Anawas itu. Udah terdaftar Abu Nawas, mungkin ya dikasih teguran lah ya gitu Ya, kan. betul. Makanya berubah jadi Anawas. Jadi kalau saya bilang ini orang-orang yang kan ada tuh Mas, kebanyakan orang tidak suka dengan namanya tuh nasi mandi, itu orang tidak suka. Istri saya termasuk. Pada saat saya cobain ini masuk. Iya. Dia bilang, wah masuk nih yang, dia bilang kan, enak dia bilangin, karena kan beda tuh kalau yang memang nasi mandi kan rempahnya kenceng tuh kan. Nah kalau ini kan dia bilang oke lah, masuk ke mulut, Betul. ke rasa, ke lidah ini masih oke, dia bilang kan, masih masuk. Jadi
boleh. Jadi makanya saya kalau bawa ini pasti ke sini. Betul. Kebetulan dekat rumah kan. Enak deh. Betul. Itu sih Mas, makanya gini. Semua tuh bisa dikalibrasi sih, bisa diukur kok. Apalagi makanan ya. Makanan itu kan gampang dilihat ya kan, gampang dibuat gitu loh. Tinggal kita mau usaha aja nggak gitu. Kumpul aja data dari beberapa brand atau usaha yang pengen kita mulai, nanti ketemu kok. Memang butuh konsistensi untuk ngebentuk rasa yang sesuai dengan karakter kita mau ya gitu. Itu yang kadang orang tuh, terus saya bilang sama teman-teman, coba deh semua tuh terukur, jangan pakai feeling, secuncut, sejumput, segenggam. Itu kan tangan orang beda-beda ya. Iya. Ada yang tangannya jempol semua, ada yang kelingking semua gitu. Ternyata memang butuh ukuran yang pasti gitu kan. Walaupun nanti beda orang beda rasa, pasti beda. Coba Mas makan McD seminggu, beda itu rasanya. Bosan Mas. Bosan pasti ada berbeda juga Mas. Entah tepungnya kekeritingan, Ya. pasti ada. Saya pernah nyoba itu tes. Oh sebesar itu pun pasti akan ada up and down-nya, cuma dia ada benang merahnya. Andai kata keluar jalur tuh nggak keluar terlalu jauh gitu loh. Ya benar. Itu lah, tetap ada red line-nya bahwa McD itu ya McD gitu loh. Nah itu Ya. sih. Masya Allah. Berarti ini total berapa hotel sekarang Mas? Ini sih semuanya kemitraan ya kan, ngeblend sih. Total itu sama Salbi itu 30 tadi itu. 30 ya? 30 tadi. Oh berarti Salbi itu ada beberapa yang dirubah jadi Anawas. Betul kita dari branding. Dan baru info baru buka cabang di apa? Di Banjarmasin. Oh di Banjar. Yang mana yang launching hari Rabu? Yang hari Rabu. Ada aku lihat itu Balikpapan kayaknya ya. Di Balikpapan itu udah berapa lama? Balik. Yang terbaru sih di Wahau ya. Oh di Wahau. Di Wahau. Wah. Wahau ada Brau sama Wahau yang terakhir. Wow, sampai ke sana, Bos. Iya, betul. Karena ya itu sih udah berproses dari awal. Maksudnya semua tuh udah kita catat. Jadi pada saat kita pengen ngapain pun ya karena udah dimulai capek duluan ya gitu. Makanya gitu sih, better itu capek duluan, bikin SOP, bikin aturan. Nanti kesananya gampang kok. Karena udah tinggal ini jalanin aturan. Selesai udah. Ya kan? Segampang itu, semudah itu, cuman awalnya emang capek. Harus kita turun ke lapangan, ngeliat dulu apa yang kita mau. Karena kan ini anak kita loh. Anak kita yang tahu gitu. Baby sister sehebat apapun nggak bisa ngurus anak kita gitu. Kita kasih panduannya karena kita punya gambar anak kita mau begini, ya sudah. Nanti selanjutnya biar kepala-kepala mengikuti. Oke. Terakhir Mas. Iya. Planning ke depan Anawas mau buka di mana Mas? Nah, kita sih pengembangannya kemungkinan nih ke Martapura. Banjarbaru. Wah, itu bisa. Berarti kalau mau ke sekumpul pasti ada. Berarti Martapura ya? Ya, Palangka, Pontianak. Kita mungkin bakalan ke kota-kota besar dulu sih. Itu masuk ke Makassar. Jadi kita lagi ada plan ke sana. Lagi plan ke sana ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk kemitraan, tadi terakhir. Ini terakhir nih. Kalau untuk kemitraan, ini terbuka untuk umum nggak sih? Maksudnya atau ada syarat kah? Harus apa? Gitu. Kalau kemitraan sih umum Mas. Cuman itu dia. Kalau dari saya pribadi, saya tuh nggak pernah janjiin apapun. Makanya saya lebih meyakini bahwa orang tuh yakin akan produk gitu. Karena kalau saya berbicara itu, ya semua orang bisa ngomong makannya paling enak. Tapi kan nanti angka yang akan menentukan dan keyakinan dia akan proses. Siap nggak untuk rugi? Siap kan akan ada resiko. Tapi kan semua bisa dimitigasi, bisa diukur lah gitu. Pada saat nanti mereka yakin ngelihat angka yang realistis seperti apa, kemungkinan ABC namanya bisnis saya nggak bilang bakalan rugi. Yang nggak untung ada kok. Saya lebih ngomong kayak gitu. Jadi dia siap gitu loh. Andai kata nggak untung, apa solusinya nih gitu kan? Ya entah relokasi kah atau buyback peralatan, banyak hal yang bisa dilakuin lah kayak gitu. Ke situ sih. Siap. Untuk kantor di mana? Siapa tahu nih, siapa tahu netizen atau mungkin jamaah dari Darussofa nih mau ikut kemitraan. Iya. Itu kantor di mana Mas? Kita di gudang sih, di Adam Malik. Di Adam Malik ya? Ya, Adam Malik. Gitu. Siap. Masya Allah. Banyak nih catatan saya nih Mas. Kepenuhan.
Ini sebenarnya banyak nih, kalau mau ditanyakan banyak. Cuman Iya. nanti kalau teman-teman yang mau coaching bisa kok. buka coaching ya? Enggak lah, storytelling aja. Ya, storytelling ya. Nanti DM aja langsung. Ah, Kita boleh, ketemu boleh. langsung ngobrol-ngobrol. Kalau saya sih lebih gini ya, bahwa bisnis itu tidak indah, tapi itu prosesnya mahal sih. Terus pada saat memang semua itu tidak dinilai dengan uang, itu lebih meaningful. Karena ada momennya kita sebagai pengusaha tuh sampai nggak bisa nikmatin keuntungan, tapi bisa gaji orang. Itu tuh mewah sebenarnya. Jadi udah bukan perkara duit yang di tangan kita, tapi rezeki yang dikasih ke orang gitu. Itu biar kita tetap berdiri tegak, kita tetap harus usaha gitu, dan harus yakin memang ini jalan yang terbaik gitu. Karena saya bilang tadi kan, dari semua risalah nabi itu kan, sahabat-sahabatnya berdagang, dan itu yang terbaik. Maka saya pengen men-trigger orang bahwa nanti kalau udah momennya tepat, berdagang itu hal yang paling momentum banget lah, ya kan. 9 dari pintu rezeki kan berdagang, ya kan. Jadi bakalan banyak insertnya banget, banyak pressure-nya, ada jatuh bangunnya, ada belajarnya, tapi dari semua itu pasti akan jadi kumpulan ilmu baru yang akhirnya bisa bikin kita tuh bisa bantu orang lebih banyak kalau kita berhasil kayak gitu. Masya Allah. Ya berproses lah. Siap. Masya Allah. Terima kasih Mas. Boleh. Masya Siap. Allah. Sama-sama, Dik. Terima kasih untuk waktunya, Siap. Bapak Owner. Nah, enggak lah. Saya juga masih di lapangan. Masya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas. Siap. Oke. Nanti saya ke kantor dah ya. Kita Boleh, ngobrol ya. siap. Oke. Siap. Ya. Terima kasih untuk Mas Dery, untuk tim yang bisa saya simpulkan ya kan, sebelum kita tutup itu dari hutang 9 miliar, 3 amalan yang saya bilang simple tapi harus butuh konsistensi ya kan, istiqomah. Yang pertama sholat tepat waktu, yang kedua utamakan orang tua terutama ibu, yang ketiga sedekah sedikit tidak apa-apa, yang penting istiqomah ya kan. Terus ada satu lagi, Al-Baqarah ayat 261 1:700. Itu yang saya bilang kayaknya kena banget gitu ya. Terus apa lagi ya? Nih terakhir, brand itu kita anggap sebagai anak, dan jangan lupa bermanfaat untuk orang banyak. Oke? Sekian dari saya, Muhammad Andika dan Mas Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Like and share, dan juga jangan lupa